Bab 2475. Seseorang akan datang. Pada waktu itu, di Istana Kayangan, Greyzet masih tenggelam dalam pencariannya. Dia tahu betul bahwa cahaya putih itu tidak hanya berguna baginya, tetapi juga bagi dunia. Itu adalah kunci untuk peningkatannya lagi dalam waktu singkat. Jika dia tidak menguasainya, dia tidak akan memiliki cara untuk melawan Raja Iblis. Boom, tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Langit penuh dengan awan gelap. Bocah tua di kejauhan melihat ke atas, sedikit mengernyit dan memiliki firasat buruk. Dia merasa tertekan, seolah-olah ada sesuatu yang terbangun, dan itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Guru, apakah akan hujan? Ayu dia mengikuti dan melihat ke atas, mengapa tidak ada guntur? Kata ibu, jika guntur terjadi maka benar-benar akan turun hujan, kalau bukan guntur dan awan gelap, mungkin hanya perubahan cuaca. Ya, tidak ada guntur. Si bocah tua bergumam. Dia menundukkan kepalanya dan melirik Ayu dia, berjongkok, mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai kepala kecilnya. Ayu, jika hujan, kamu harus bersembunyi dan berlindung di tempat yang tidak akan terkena hujan, oke? Ya, Ayu tahu guru. Ayu dia mengangguk patuh. Bocah tua itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia membawa Ayu dia dan berjalan bersama ke tepi kolam umur panjang. Melihat Brother Zen dan yang lainnya pulih dengan baik, dia merasa lega. Cedera internal telah sembuh dengan sangat cepat, dan cedera eksternal hampir tidak terlihat. Air di kolam umur panjang ini memang luar biasa. Bocah tua itu mengangguk. Dia melirik lengan Brother Zen yang patah, dan mungkin sulit untuk meregenerasi lengan yang patah itu. Guru, jangan khawatir tentang saya, memangnya kenapa jika punya satu tangan? Brother Zen tersenyum, meskipun begini, pahlawan satu tangan, mungkin kekuatan saya masih bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dia optimis, bagaimanapun, dia adalah seorang pria dan tidak memenuhi syarat untuk bersedih. Bagaimana jika hanya satu tangan? Itu tidak bisa menghentikan tekadnya untuk terus mengejar menjadi lebih kuat. Aku tidak mengkhawatirkanmu, kata si bocah tua. Aku yakin kamu bisa menemukan jalanmu. Dia jarang memberi semangat. Dalam beberapa hari, luka dalammu semua akan pulih. Pada saat itu, kita akan pulang bersama. Dia berpikir dalam hati, ketika dia kembali, dia harus memikirkannya sendiri dan menemukan satu set skill untuk Brother Zen, yang cocok untuk latihan dengan satu tangan. Dia memiliki latihan dan rahasia yang tak terhitung jumlahnya, dan dia selalu bisa menemukan jurus terbaik dan memberikannya kepada Brother Zen. Tiba-tiba, telinga bocah tua itu bergerak, dan dia menyadari bahwa seseorang telah memasuki Istana Kayangan dan mendekat ke sini. Ayu, ikuti aku. Bocah tua itu segera menjadi waspada, tidak berani gegabah. Bahkan Brother Zen dan yang lainnya langsung siap bertarung, bahkan walau luka di tubuh mereka belum sepenuhnya pulih. Itu kakak peri. Ayu dia berteriak, dan dia merasakannya sebelum melihat siapapun. Kemampuan persepsi ini lebih tajam daripada anak bocah tua. Bocah tua itu tertegun sejenak, lalu melirik Ayu dia tidak menyangka reaksi Ayu dia begitu cepat. Baru pada saat inilah dia merasa bahwa itu adalah napas yang akrab. Itu memang Yuanita, tetapi keadaan Yuanita sepertinya sedikit salah. Dia buru-buru berlari, dan dari kejauhan dia melihat langkah Yuanita yang kacau, berjalan miring dan terlihat lemah. Yuanita. Bocah tua itu terkejut dan bergegas. Yuanita tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa, dia lalu pingsan. Dia buru-buru memeluk Yuanita, mengeluarkan air dari kolam umur panjang di ketel, dan menuangkannya ke mulutnya. Kenapa bisa terluka parah? Bocah tua itu cemas. Apa yang terjadi? Yuanita masih dalam keadaan koma, dan setelah minum beberapa teguk air, kulit wajahnya berubah sedikit lebih baik. Punggungnya terkoyak dan dagingnya terluka. Darah menodai gaun panjangnya, dan bahkan dia memiliki 2 tulang yang patah. Jelas bahwa dia telah menghabiskan kekuatan terakhirnya untuk sampai ke sini. Guru, bagaimana keadaan kakak peri? Ayu dia bertanya dengan prihatin.
Tidak apa-apa, dia luar biasa, dia akan baik-baik saja, kata si bocah tua. Wajahnya penuh kekhawatiran. Bab 2476. Apa yang harus dilakukan? Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan hidup dan mati Yuanita, dan tidak ingin melihatnya lagi, tetapi melihat Yuanita terluka seperti ini saat ini, dia masih sangat marah dan tidak nyaman. Siapa itu, yang bahkan bisa membuat Yuanita terluka? Apakah dia bertemu dengan Raja Iblis? Mereka tidak tahu segalanya sekarang, mereka hanya bisa menunggu Yuanita siuman. Apa yang terjadi? Grazed bangun dan berjalan mendekat. Melihat Yuanita yang terluka terbaring di sana, dia sedikit terkejut. Mengapa dia terluka? Kekuatan Yuanita tidak rendah, orang biasa tidak bisa mendekatinya sama sekali, belum lagi, dari sikapnya dia tidak akan menyinggung perasaan orang sama sekali. Jika dia bertemu dengan Raja Iblis, khawatir dia tidak akan bisa melarikan diri. Lagi pula Raja Iblis terluka parah oleh dirinya sendiri, jadi dia tidak berani mengungkapkan keberadaannya. Terlebih lagi, itu adalah tubuh serigala serakah. Serigala serakah telah mencintai Yuanita selama bertahun-tahun, dan itu bahkan lebih mustahil untuk menyakiti dia. Bocah tua itu hanya menggelengkan kepalanya, tidak tahu apa-apa. Mari kita tanyakan ketika dia bangun. Dia menatap Grazed. Bagaimana? Apakah kamu sudah menguasainya? Grazed menggelengkan kepalanya. Dia masih tidak mengerti cahaya putih itu. Aku belum bisa memikirkannya, mungkin aku masih butuh kesempatan. Dia menghela nafas. Grazed meliriknya, melihat Brother Zen dan yang lainnya pulih dengan baik dari cedera mereka, dan semua orang masih hidup, ini adalah hal yang beruntung. Sekarang Yuanita terluka lagi, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Dia selalu memiliki firasat buruk di hatinya. Setelah beberapa saat berlalu, Yuanita membuka matanya, masih penuh kewaspadaan, dan segera menggerakkan tangannya untuk memukul, tetapi dihentikan oleh bocah tua itu. Aku menyelamatkanmu, kamu masih ingin melakukannya denganku? Si bocah tua berkata dengan marah. Melihat itu adalah bocah tua, Yuanita akhirnya merasa lega. Bahkan meski serigala serakah adalah orang yang paling kecil kemungkinannya untuk menyakitinya, namun si bocah tua juga dijamin tidak akan menyakitinya. Siapa yang menyakitimu? Yuanita tahu bahwa bocah tua itu akan bertanya hal itu. Serigala yang serakah. Nada bicara Yuanita sangat ringan, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, jelas dia masih tidak bisa mempercayainya. Serigala serakah? Bocah tua itu langsung berdiri, bagaimana mungkin? Dia membenci serigala serakah, tetapi dia juga tahu bahwa serigala serakah telah mengagumi Yuanita sejak dia masih muda, dan bahkan untuk alasan ini, dia melawan Broken Army dan merancang jebakan yang membuatnya mati. Bagaimana dia bisa menyakiti Yuanita? Bocah tua itu tidak percaya sama sekali. Apakah itu serigala serakah atau iblis? Grazed bertanya. Mungkin Yuanita tidak tahu apakah itu serigala serakah atau Raja Iblis, karena kedua jiwa mereka berbagi tubuh. Ini adalah serigala yang serakah. Yuanita berkata. Raja Iblis sudah mati. Grazed tercengang ketika mendengar ini. Iblis sudah mati? Ini selalu menjadi tujuan sebenarnya dari serigala serakah. Yuanita melirik mereka berdua. Apa yang dia cari adalah sisa jiwa Raja Iblis. Biarkan Raja Iblis menempati tubuhnya, dan kemudian temukan kesempatan untuk melahap sisa jiwa Raja Iblis dan menjadi penerus generasi baru Raja Iblis. Dia menyelamatkan saya dari kebangkitan. Sebenarnya, itu juga untuk teknik traksi saya, agar saya membantunya dan melahap sisa jiwa dari Raja Iblis. Kita semua tertipu. Orang ini benar-benar orang gila. Dia menemukan kuburan massal di gua bawah tanah dan meminta saya untuk menggunakan teknik traksi untuk membantunya melahap ribuan jiwa yang tersisa. Jiwa yang tersisa benar-benar dimakan olehnya. Grazed tidak menyangka bahwa saat dia melukai Raja Iblis secara serius, sebaliknya serigala serakah akan mengambil keuntungan dari hal itu.
Serigala serakah sebenarnya memiliki rencana seperti itu, dan telah beroperasi selama ratusan tahun. Ketika bocah tua mendengar ini, tubuhnya gemetar karena marah. Serigala serakah sialan, dia benar-benar ingin membunuhmu? Dia marah dan kesal. Mengapa kamu membantunya? Yuanita tersenyum pahit. Aku hanya tidak ingin melihatnya ditelan oleh iblis dan mati di sia-sia. Orang macam apa dia, tidakkah kamu tahu? Kamu menyelamatkannya, namun, berapa banyak orang yang akan mati karena dia? Bocah tua itu sangat marah. Yuanita, dia memanfaatkan kebaikan hatimu. Serigala serakah sekarang telah menjadi iblis besar, yang pasti lebih menakutkan daripada iblis sebelumnya, dia orang gila. Wajahnya penuh kekhawatiran, serigala serakah yang kuat dan menakutkan itu adalah sebuah bencana. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bocah tua itu menatap Greyset dengan ekspresi serius. Bab 2477. Harus membunuh. Apalagi yang bisa kita lakukan? Tidak ada cara lain sama sekali, selain membunuhnya, ini adalah satu-satunya cara. Hanya saja serigala serakah hari ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Raja Iblis yang asli cukup sulit. Greyset dan Brother Zen bergabung dan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya, tetapi serigala serakah membunuh Raja Iblis dengan cara yang paling berisiko. Satu-satunya harapan sekarang adalah pancaran cahaya putih di tubuhnya. Hanya dengan mengendalikan cahaya putih ini dia bisa menyingkirkan serigala serakah. Tapi ini bukan tugas yang mudah. Di mana serigala serakah sekarang? Greyset bertanya. Yuanita menggelengkan kepalanya. Dia melarikan diri untuk hidupnya, jadi bagaimana dia bisa tahu di mana serigala serakah itu? Ketika saya pergi, dia berada di kuburan massal di kedalaman gua bawah tanah. Tidak jelas di mana dia sekarang. Dia masih sedikit lemah, lukanya tidak ringan. Jika bukan karena tanggapannya yang tepat waktu, dia pasti sudah mati sekarang. Sampai saat ini, Yuanita masih tidak percaya bahwa serigala serakah benar-benar akan mengambil tindakan terhadapnya untuk mengambil nyawanya sendiri. Dia bahkan lebih enggan untuk percaya bahwa serigala serakah membuatnya hidup kembali hanya untuk menggunakan dirinya sendiri, yaitu membutuhkan teknik traksinya untuk membantunya mencapai tujuannya. Tapi semuanya benar. Biarkan dia istirahat dulu. Bocah tua itu melambaikan tangannya, mencegah Greyset untuk terus bertanya. Sekarang tanyakan pada Yuanita apa yang tidak dia ketahui akan sia-sia. Pria licik itu, serigala serakah, tidak akan pernah mengungkapkan keberadaan dan ambisinya dengan mudah. Greyset mengangguk. Jaga dia, aku akan terus mempelajari cahaya putih ini. Tugas yang paling mendesak adalah mengendalikan cahaya putih itu, karena ini satu-satunya kesempatan. Greyset hanya berharap bahwa serigala serakah tidak akan bertindak begitu cepat. Jika tidak, bagaimana cara menghentikan serigala serakah yang lebih kuat dari iblis? Begitu dunia terjerumus ke dalam kegelapan tanpa batas, bahkan dirinya sendiri tidak bisa keluar. Suasananya sedikit tegang. Bahkan Ayudhya merasakannya. Dia duduk di tanah, dia melepas kalungnya dan meletakkannya di tangan Yuanita. Kakak peri, barang ini milikmu. Aku akan mengembalikannya padamu, itu akan memberkatimu. Kamu akan segera sembuh kan? Yuanita tersenyum dan mengangguk ringan. Terima kasih Ayu. Dia meletakkan kalung yang digantungnya kembali ke leher Ayudhya. Aku sudah memberimu benda ini, jadi aku tidak bisa mengambilnya kembali. Kamu lebih membutuhkannya daripada aku. Yuanita memiliki perasaan bahwa Ayudhya, seorang anak imut di depannya ini, memiliki peran di waktu kritis. Karena dia adalah mata air terakhir, mata air yang dianggap serius oleh Istana Kayangan dan bawah tanah, dia pasti memiliki fungsi lain, dan perasaan ini sangat kuat. Oleh karena itu, keselamatan Ayudhya adalah prioritas utama dan harus diperhatikan dengan serius. Dia akan baik-baik saja, jangan khawatir. Kata si bocah tua. Ayu, kamu pergi mengurus Zen dan yang lainnya, serahkan dia pada guru. Oke. Ayudhya mengangguk, sangat patuh.
Melihat wanita yang lemah, bocah tua itu menghela nafas. Apakah kamu menyesalinya sekarang? Jika wanita tidak membantu serigala serakah, maka serigala serakah pasti telah mati, dan Raja Iblis yang terluka parah secara alami akan lebih baik ditangani, tetapi sekarang, semuanya telah berubah. Serigala serakah, yang lebih kuat dari Raja Iblis, jelas merupakan mimpi buruk dunia ini, dan itu akan membawa kegelapan tanpa akhir ke dunia ini. Wanita tersenyum pahit, tidak tahu harus berkata apa. Titik awalnya bagus, dia tidak ingin melihat serigala serakah mati, meski dia seorang berandalan tua, tetapi siapa yang mengira bahwa serigala serakah begitu tak tahu malu dan tidak memiliki dasar moral? Bahkan wanita pun tertipu. Kamu istirahat yang baik, jika kamu ingin sesuatu, panggil aku. Bocah tua itu tidak mengatakan apa-apa lagi, dia tahu bahwa wanita sedang dalam suasana hati yang buruk, dan ketika keadaan menjadi seperti ini, dia mungkin yang paling menderita. Jika dunia ini dihancurkan oleh serigala serakah, tidak ada keraguan bahwa wanita akan merasa menjadi pendosa terbesar. Bocah tua itu pergi keluar dan melihat istana kayangan yang hancur. Saat itu, Raja Iblis seperti ini, mengubah surga ini menjadi reruntuhan.